Kembali kita di Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Kali ini kita akan belajar tentang edukasi menyusun desain dan RAP infrastruktur. Ini apa pengalaman praktis langsung dari tenaga pendamping profesional kita. Sambal Desa adalah forum untuk saling belajar teman-teman tenaga pendamping profesional dan juga teman-teman pendamping desa yang lainnya. Jadi sangat mungkin juga kita mengundang teman-teman praktisi juga di apa pemberdayaan masyarakat desa, teman-teman kepala desa, perangkat desa, sekretaris desa. Welcome, silakan berbagi pengetahuan di sini di Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Kita langsung saja memberi ruang dan waktunya ke pematik diskusi kita, Mas Wiryo Caram, TAPM Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat ini. Dari Kalimantan, jadi kalau pendamping profesional itu seluruh Indonesia, maka saya yakin tidak hanya yang di Jawa saja yang punya kemampuan-kemampuan luar biasa. Teman-teman yang di luar Jawa juga punya potensi untuk sharing di forum Sambal Desa ini. Sepenuhnya silakan langsung Mas Wiryo untuk berbagi cerita, mati diskusi kita, dan kerabat desa silakan untuk yang apa uh, tertarik mengikuti kemudian ingin bertanya, nanti ada kesempatan untuk kita open mic. Silakan yang tertarik untuk bertanya, silakan Mas Wiryo. Baik, terima kasih Pak Dekoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua, serta salam desaisme. Baik, yang saya hormati Pak Dekoco selaku host Sambal Desa di program sama-sama belajar tentang desa ini. Juga rekan-rekan pegiat desa dan pemerhati desa, baik yang menyaksikan tayangan ini secara langsung dalam Zoom maupun YouTube, juga teman-teman yang mungkin nanti menyaksikan siaran tunda. Pertama, tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih diberikan kesempatan oleh tim Sambal Desa untuk menjadi pemantik diskusi dalam program sama-sama belajar atau Sambal Desa ini. Ya, kalau kita menyaksikan tayangan Sambal Desa beberapa hari yang lalu, pada hari Selasa itu ada Pak Gus nyampaikan tentang pengelolaan data desa ya menggunakan Excel dalam pivot table terkait dengan data-data SDGs. Kemudian hari Rabunya juga Mbak Tias bahas implementasi data SDGs desa ya dalam perencanaan pembangunan, khususnya yang diimplementasikan di Kabupaten Trenggalek. Jadi pembahasan terkait dengan SDGs desa di dua kesempatan tersebut dan mungkin hari-hari sebelumnya sangat menarik. Jadi untuk hari ini kami ingin menyampaikan terkait dengan pengalaman-pengalaman dalam pendampingan desa juga, masih juga terkait dengan SDGs desa ya, kaitannya dengan perencanaan desa bidang infrastruktur ya, yang ini juga masuk dalam SDGs desa khususnya di goal 9 ya, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Jadi masih relevan dengan pembahasan SDGs desa dan perencanaan pembangunan desa, karena ini masih terkait dengan penyusunan RKP desa. Ya, teman-teman yang berbahagia, pada saat penyusunan RKP des pada umumnya yang menjadi masalah atau kendala di lapangan adalah sering terlambat ya. Dan ketika sering terlambat ini ditelusuri, biasanya jawaban mereka adalah bahwa
terkendala dalam penyusunan desain atau gambar rencana dan rencana anggaran biaya, khususnya kegiatan infrastruktur. Ini sering ditemui di lapangan. Dan akibat dari penyusunan desain dan RAP yang terlambat sebagai bagian dari dokumen RKPDes, maka penyusunan APBDes otomatis tidak bisa dilanjutkan. Dan tentu saja pada akhirnya keterlambatan dalam pencairan dana, karena syarat pencairan dana adalah APBDes. Nah, kalau pencairan dana terhambat, otomatis roda pemerintahan desa terganggu. Nah, dalam hal ini saya melihat pentingnya teman-teman di desa, terutama perangkat desa ya, memahami cara penyusunan desain dan RAP. Selain perangkat desa, menurut saya penting juga ya teman-teman pendamping desa, baik yang sebelumnya berlatar belakang PDTI atau yang berlatar belakang pendidikan infrastruktur maupun yang bukan infrastruktur, karena sekarang sama, baik PD maupun PLD perlu belajar tentang desain dan RAP, terutama kalau yang bukan latar belakang teknik, di luar latar belakang teknik, perlu belajar desain dan RAP yang relatif sederhana dulu lah begitu ya. Bagi pendamping tentu saja ini penting, karena salah satu tugas dari pendampingan desa diantaranya adalah penguatan kapasitas pemerintahan desa, dan di dalamnya adalah penguatan untuk penyusunan gambar rencana maupun rencana anggaran biaya. Nah, keterlambatan desain dan RAP ini terutama memang karena faktor perangkat desa ini pada umumnya bukan berlatar belakang teknik. Syarat menjadi perangkat desa adalah pendidikan minimal SMA ya, teman-teman semua. Kita tahu, dan yang sederajat. Syukur-syukur ada yang STM berlatar belakang STM bangunan, atau syukur-syukur ada diploma dari Politeknik ataupun S1 teknik sipil, tapi itu sangat jarang. Nah, problem ini coba kita bantu ya dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Pernah kami membantu dengan cara membuat Excel ya, yang modelnya ketika diketik ukurannya, misalnya bisa saya share seperti ini. Sudah nampak ya Pak De? Sudah. Iya. Jadi misalnya kami pernah membuat model seperti ini dalam Excel. Misalnya saluran pasangan batu ya, teman-teman semua. Jadi ini dimensinya dibuat secara umum, lebar atas itu X, ketebalannya W, kemudian kedalamannya Z, terus ini tebalnya masih W, terus lebar bawah Y, dan tebal di sini W juga. Nah, ini dengan kita mengetikkan dimensi tersebut, termasuk panjangnya di sini diketikkan dengan angka, kemudian karena link antar sel Excel, kemudian bisa langsung outputnya berupa material yang diperlukan. Misalnya di sini semen 155 sak, pasir beton 26 meter kubik, dan seterusnya. Sehingga tinggal mengisi harga-harganya, dan nanti outputnya terakhir produknya adalah RAP jadi ya, sehingga tinggal memasukkan di dalam Siskudes. Nah, cara seperti ini memang bisa mengatasi supaya bisa cepat ya, supaya bisa cepat teman-teman mengerjakan. Tapi kelemahannya adalah ketika ini sudah biasa langsung ketik kemudian muncul, sebentar, stop share ya, maaf ya, ketika muncul langsung hasil, akhirnya tidak mengetahui prosesnya, cara menghitungnya seperti apa. Nah, ini saya pikir kurang tepat rasanya ya, walaupun bisa cepat, tapi kurang mendidik, karena dengan mengetik
dimensi panjang, lebar, tebal, kemudian sudah munculkan hasil. Sehingga ini coba kita perbaiki dengan cara bagaimana kumpulan-kumpulan desain itu kita buat ya sebagai bahan untuk literasi, untuk bahan bacaan bagi perangkat desa dan pendamping desa dalam sebuah buku. Jadi yang kayak tadi misalnya tinggal ngetik dimensi kemudian keluar hasil, kita coba kurangi karena akhirnya tidak melihat proses ngitungnya tapi langsung jadinya, sehingga ketika ditanya oleh pengawas misalnya, oleh inspektorat ya, nanya batunya sekian kubik itu dasarnya dari mana, kebingungan karena dia tinggal ngetik dimensinya atau ukurannya langsung jadi. Jadi kita coba bangun untuk memahami literasi ya, untuk memahami literasi, memahami cara perhitungan dengan cara belajar dari buku lah begitu ya, dengan semacam panduan ya, penyusunan rapnya detail untuk memandu teman-teman. Misalnya seperti ini ya. Nah ini contoh misalnya cara menghitung rencana anggaran biaya saluran drainase pasangan batu ya. Ini bagi sebagian orang yang kurang suka hitung-hitungan mungkin merasa susah ya, tapi padahal ini sederhana. Ini yang saya pikir perlu diperkenalkan kepada teman-teman perangkat desa. Ini bukan hal yang susah karena mereka toh sudah setingkat SLTA ya, jadi saya pikir pantas untuk belajar ini karena ini hanya perkalian, pembagian, pengurangan, penambahan. Ya kalau semacam Pak D yang suka matematika mungkin malah enjoy ya mengerjakan hal seperti ini. Ya jadi misalnya di sini kita sampaikan langkah-langkah penyusunan RAP yang umum. Pertama survei lapangan untuk mengetahui kondisi lapangan. Kalau misalnya kegiatan saluran berarti panjang salurannya berapa, lebar saluran berapa, kedalaman berapa itu didata. Kemudian menggambar desainnya ya, buat gambar desainnya. Terus menghitung volumenya. Kemudian setelah menghitung volume, kita menghitung kebutuhan upah, bahan, dan alat. Inilah yang disebut menganalisis kebutuhan upah, bahan, dan alat berdasarkan analisa yang umum dipakai, seperti analisa SNI, kemudian analisa K atau analisa BOE, dan analisa-analisa lain yang umum dipakai. Kemudian setelah menganalisa, kita baru menghitung harga pekerjaannya. Ini urutan-urutan yang umum untuk penyusunan desain dan draft. Nah, kemudian kalau misalnya kita ngambil contoh ini desain pasangan batu, berarti kita gambar ini perspektif ya atau 3 dimensinya ya. Ini ada plesteran di atasnya untuk supaya lebih rapi. Kemudian ini untuk memperjelas gambar, berarti ini ada potongan melintang. Nah, ini ketebalannya 15 cm, ketebalan masing-masing 15 cm. Ini lebar atas 60, lebar bawah 40 ya. Ditambah ketebalan kanan kiri berarti lebarnya 70, lebar atas 90. Nah, ini potongan melintangnya. Kemudian ketebalan atau ketinggian bersihnya ini 60 cm ya. Ditambah bawahnya 15 menjadi 75. Jadi gambar-gambar seperti ini sebenarnya bisa saja dibuat secara manual ya, dalam pengertian tidak harus pakai komputer. Kalau misalnya di desa kesulitan tenaga yang susah menggambar pakai komputer, dengan aplikasi SketchUp atau mungkin bahkan AutoCAD, ya bisa saja pakai komputer, pakai aplikasi Excel saja, mungkin saja bisa. Nah, seperti itu. Kemudian langkah pertama kita menghitung volume. Nah, ini kan bangunnya sederhana ya, jadi bangun trapesium. Tinggal menghitung luas penampangnya. Nah, kalau bangun trapesium, ini kan pelajaran dasar kita waktu sekolah dasar sudah ada ya. Jadi pertama untuk menghitung galian tanah, ini berarti kita menghitung luas penampangnya, panjang salurannya misalnya 100 meter.
Kemudian kita menghitung galiannya, berarti menghitung luas penampang dari trapesium itu, berarti lebar atas ditambah lebar bawah dibagi 2. Jadi 0,9 tambah 0,7 sama dengan 1,6 dibagi 2, 0,8 dikalikan ketinggian galian tanah, karena ini dianggap saluran baru misalnya, kemudian dikalikan panjang 100, nah, ini sama dengan 60 meter kubik. Ini galian tanahnya. Kemudian setelah menghitung galian tanah, kita menghitung volume pasangan batu, yaitu yang volume di sini, volume yang akan dipasang batu, untuk mengetahui jumlah pasangan batunya. Jadi pertama kita menghitung luas penampang saluran bagian luar. Ini luas penampang bagian luar, lebar atas 90 cm, lebar bawah 70, kedalaman 75. Sama dengan menghitung galian tadi, luas penampangnya 0,6 meter persegi, kemudian bagian dalam lebar atas 60, lebar bawah 40, kali ketinggian 60, nah, ini menghasilkan 0,3 meter persegi, sehingga kita akan dapatkan luas penampang pasangan batu, luas bagian luar, ya, luas bagian luar dikurangi luas bagian dalam sama dengan luas pasangan batu itu sendiri sama dengan 0,3. Nah, saya pikir ini kalau kita ajarkan kepada perangkat desa yang sudah tamatan SLTA mungkin tidak terlalu berat. Dari luas pasangan batu ini kita dapatkan volume pasangan batunya, berarti luas penampang kali panjang atau 0,3 kali panjangnya 100 tadi sama dengan 30 meter kubik. Ya. Nah, kemudian setelah menghitung pasangan batu, kita menghitung luas plesterannya. Karena pasangan batu itu supaya rapi atasnya diplester. Maka luasnya adalah panjang salurannya 100, ya, luas atau volume ataupun kuantitas dari plesteran tersebut 0,15 yang bagian atas ditambah plesterannya yang ke samping 10 cm dikalikan panjangnya kalikan 2 kanan kiri sehingga menjadi 50 meter persegi luas plesteran saluran tersebut. Jadi kita sudah menghitung galian tanah 60 meter kubik, pasangan batu 30 meter kubik, dan luas plesteran semen 50 meter persegi. Dari volume tersebut barulah kita menganalisis, pertama analisis galian tanahnya ini, dianggap galian tanah yang biasa, dengan kedalaman di bawah 1 meter, ini berdasarkan analisa SNI ini, maka di sana kita dapatkan koefisiennya. Untuk pekerja 0,75 HOK atau hari orang kerja untuk tiap meter kubik galian, sehingga kalau volume galiannya 60 tinggal dikalikan, berarti perlu 45 hari orang kerja. Mandornya indeksnya 0,025, ya. Kemudian jumlah galiannya atau volume galiannya 60, sehingga jumlah tenaga HOK-nya 1,5 HOK. Kemudian yang kedua, ini pekerjaan pasangan batunya dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama kita menghitung, ya, berdasarkan analisa SNI ini, ya. Untuk mencari analisa SNI tentu saja untuk sekarang mudah saja, ya, tinggal googling, cari analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP, itu bisa di-download dengan mudah. Jadi indeks ini sudah tercantum dalam analisa tersebut, kita tinggal cari pekerjaan pasangan batu, itu seperti apa analisanya. Nah, ini tadi analisanya dari hitungan volume tadi 30 meter kubik pasangan batu. Jadi 30 meter kubik dikalikan koefisien atau indeks masing-masing, ya. Indeks masing-masing pekerja, mandor, tukang, kepala tukang, ini sudah didapatkan hitungannya. Kemudian indeks untuk materialnya 1 meter kubik pasangan batu perlu 3,26 sak semen. Kemudian 0,52 pasir beton dan 1,2 batu belah 10-15 cm ukurannya.
Jadi data-data indeks ini berdasarkan analisis SNI tersebut. Barulah dikalikan dengan volume pasangan batunya sehingga kita dapatkan tenaga kerjanya ya, baik pekerja, tukang, kepala tukang maupun mandor kita dapatkan di sini. Kemudian semen juga kita dapatkan di sini. 3,26 kali 30, 97,8 dan seterusnya ya, pasir dan batu belah juga bisa kita dapatkan. Nah, kemudian kita ngitung analisis yang ketiga, ini untuk pekerjaan plesteran, ini juga dicari analisisnya berdasarkan SNI di sini. Kemudian sama dengan pekerjaan pasangan batu tadi, koefisiennya diambil dari tabel AHSP atau analisa harga satuan pekerjaan. Ini untuk pekerja, tukang, kepala tukang sudah ada indeksnya, semen 0,104 sak ya untuk tiap meter persegi plesteran, dan pasir beton 0,026. Sehingga bisa kita dapatkan ya setelah dikalikan dengan luas plesteran yang 50 meter persegi tadi yang sudah kita hitung, kita dapatkan jumlah HOK untuk pekerjanya ya, tukang, kepala tukang, mandor, dan kita dapatkan volume dari semen ya, kebutuhan semen berapa, untuk plesteran 5,18 dan pasir beton 1,3. Itu kemudian barulah terakhir kita menyusun rencana anggaran biayanya. Terakhir kita nyusun rencana anggaran biayanya. Nah, ini bagian akhir. Jadi untuk upah dari 3 sub item kegiatan, galian tanah, kemudian pasangan batu dan plesteran itu dijumlahkan. Nah, ternyata totalnya kalau dibulatkan 105 HOK untuk pekerja, tukang 30 HOK, kepala tukang 3 HOK, mandor 5 HOK. Kemudian dikalikan dengan harga satuan masing-masing sesuai dengan lokasi pekerjaan. Ini contohkan misalnya pekerja 85.000, tukang 120.000, kepala tukang 140.000, kemudian mandor 120.000. Kemudian dikalikan dan hasilnya seperti ini. Jadi totalnya biaya upah 13.545. Kemudian bahan juga demikian. Semen yang untuk pekerjaan pasangan batu dan semen yang untuk pekerjaan plesteran dijumlahkan. Total contoh di sini misalnya 103 dikalikan harga semen misalnya 80.000, 8 juta sekian. Pasir demikian juga 17 meter kubik dikalikan harganya. Batu belah 36 meter kubik kemudian dikalikan harganya. Total materialnya 19.280. Kemudian bisa kita dapatkan total biaya untuk saluran drainase pasangan batu ini 13.545 dari upah, kemudian biaya bahannya 19.280.000 ditotalkan 32.825.000. Itu jadi kita sudah dapatkan rencana anggaran biaya yang nantinya akan dimasukkan dalam rancangan APBDes ya, dan nantinya dimasukkan dalam sistem keuangan desa. Berarti yang diinput ini ya, jumlah upahnya ya, pekerja, tukang dan seterusnya, dan materialnya. Kemudian kalau yang bahan-bahan kecil seperti cangkul, skop dan sebagainya biasanya dibawa oleh tukang ya. Kalaupun mau dianggarkan berarti dianggap sebagai alat bantu dan dimasukkan di bagian bahan karena bukan sewa alat, karena dalam Siskudes ya ceritanya adalah cerita sewa alat. Kecuali kalau misalnya pengecoran beton pakai molen atau konkrit mixer, itu dia ada sewa alat konkrit mixer atau pengaduk beton atau molen, itu bisa dicantumkan sebagai sewa alat. Ya, jadi hal-hal yang seperti inilah yang coba kami kumpulkan dalam sebuah buku ya, harapannya bisa dipelajari oleh teman-teman desa dan bisa juga untuk teman-teman pendamping desa ya, bahkan bisa juga untuk menjadi modul dalam penguatan kapasitas perangkat desa ya, misalnya kasih kesejahteraan yang salah satu tugasnya adalah sebagai pelaksana kegiatan anggaran, berarti dia harus memahami RAP ya. Jadi kami kumpulkan dalam sebuah buku seperti ini ya, buku desain dan rencana anggaran biaya untuk infrastruktur desa, terutama infrastruktur desa yang sederhana. Jadi ada beberapa RAP
rencana anggaran biaya dan desain yang kami kumpulkan dalam buku ini. Ini daftar isinya ya. Jadi mulai dari cara membaca koefisien atau indeks itu diambil dari mana, kemudian mulai dari sederhana membuat jalan rapat beton secara manual, juga ditampilkan kalau secara mekanis atau dengan menggunakan concrete mixer seperti apa. Terus selain rabat beton, kalau jalannya itu dilewati roda 4 ke atas ya atau mobil, berarti tidak cukup untuk rabat beton. Berarti beton yang mutunya lebih baik lagi ya, mutu sedang misalnya beton K225. Juga ada rap tentang jalan lapis pondasi telpot yang batu-batu disusun itu. Kemudian di atas lapis pondasi telpot bisa ada lapis penetrasi atau lapen makadam, ini juga ada rapnya. Dan di atas lapen makadam biasanya kalau untuk jalan desa dibuat latasir atau sensit, itu juga ada rapnya. Kemudian ada gorong-gorong, bokalvet, galian saluran, terus tadi yang ada saluran pasangan batu yang tadi saya contohkan, itu masuk dalam buku ini. Juga ada yang galian mekanis ya, kemudian saluran beton, beton bertulang, pasangan batu, bronjong, paving block, atau dulu ada sorga desa, sarana olahraga desa. Ini kita contohkan lapangan bulu tangkis, bola voli, itu. Jadi itu ada rapnya. Kemudian selain rap kita juga tampilkan desain-desain yang untuk infrastruktur yang sedikit lebih rumit ya. Jadi kalau dituangkan dalam buku ini sekaligus, kayak misalnya rap jembatan beton mungkin untuk pemula agak berat. Jadi kami tampilkan gambar-gambarnya dulu ya, jembatan beton, jembatan kayu lantai beton, jembatan kayu, gedung PAUD, WC umum, ada Polindes juga yang konstruksi kayu. Juga kami tampilkan desain yang sederhana, pos kamling misalnya, atau ke pura desa, atau desain kantor desa, desain pagar dan sebagainya. Itu desain dan rapnya. Kemudian kami juga tambahkan beberapa materi terkait dengan beton yang umum dipakai di dunia konstruksi, seperti campuran beton K100 itu perbandingannya seperti apa, sampai mutu beton K300. Juga pengetahuan untuk perangkat desa dan pendamping desa terkait dengan cara pengujian kuat tekan beton. Cara menguji kuat tekan beton itu seperti apa sih? Nah, itu juga kami kupas dalam buku ini. Kemudian cara menguji penurunan adukan beton atau SLAM itu bagaimana? Itu juga kami tampilkan. Terus faktor yang mempengaruhi kekuatan beton. Kemudian juga kami tampilkan pengalaman di lapangan ya, kekeliruan fatal dalam pelaksanaan pekerjaan jalan rapat beton itu apa saja. Juga kami muat dalam begini. Terakhir juga kami tampilkan tentang 9 hal penting dalam pembangunan jembatan gantung. Itu juga kami muat dalam buku ini. Jadi itu Pak Koco dan teman-teman semua terkait materi literasi yang coba kami kumpulkan supaya menjadi bahan pembelajaran bagi teman-teman di desa, juga teman-teman pendamping. Saya pikir perlu juga bila mana untuk penguatan-penguatan terkait materi penyusunan, desain, dan rap. Jadi mohon maaf mungkin penayangan presentasi tadi banyak hitungan-hitungan ya, karena tidak semua orang memang suka hitungan. Tapi dengan cara-cara yang sederhana, harapannya perangkat desa ketika menjadi seorang kasih kesejahteraan yang memang tugasnya diantaranya adalah sebagai pelaksana kegiatan anggaran PKA bidang pembangunan, mestinya konsekuensinya harus paham dia. Termasuk Sekdes, karena Sekdes salah satu tugasnya adalah sebagai verifikator ketika PKA tadi ya, misalnya kasih kesejahteraan mengajukan SPP, surat permintaan pembayaran yang di dalamnya memuat material yang harus dibayar, upah yang harus dibayar. Itu berarti Sekdes sebagai verifikator harus tahu tentang RAP itu. Supaya misalnya PKA itu minta pembayaran 100 sak semen. Sekdes tidak hanya menyetujui
menyetujui saja, tapi memang memahami asal dari RAP itu di mana. Itu Pak De, gambaran isi buku ya yang coba kami kenalkan kepada teman-teman, yang mudah-mudahan bisa menjadi kontribusi kami lah pada perencanaan pembangunan desa, juga mengisi ruang-ruang kosong literasi, karena kecenderungan sekarang ini kan literasinya kepada literasi digital ya, baik berupa e-book atau katakanlah share di WA dan sebagainya. Jadi bacanya atau literasinya literasi digital. Jadi kita tawarkan juga literasi yang konvensional lah, katakanlah seperti buku, karena baik literasi digital maupun yang konvensional ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi semoga apa yang kami buat, apa yang kami kerjakan bisa bermanfaat buat pembangunan desa di Indonesia. Saya kira itu Pak De. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi kerabat desa, saya perlu sedikit cerita tentang perkenalan saya dengan Mas Wiryo ini. Jadi Mas Wiryo mengirim ke saya itu video promosi jualan buku. Kira-kira seperti itu ya Mas Wiryo ya. Nah, saya sampaikan bahwa kalau di grup WA memang kita tidak memberikan kita sepakat untuk tidak menjadi media jualan, tapi kalau Mas Wiryo sepakat untuk sharing, silakan sharing di Sambal Desa sekaligus menawarkan atau soft selling lah cara jualan yang soft untuk produk bukunya. Nah, tentang bagaimana mungkin sebelum kita berikan kesempatan ke teman-teman, apakah ini memang hanya bisa dibeli dalam bentuk fisik buku, artinya hard copy, atau kemudian bisa dalam e-book. Nah, ini mungkin Mas Wiryo bisa sharing, kemudian cara belinya bagaimana, apakah di Gramedia online ada atau di Tokopedia ada, atau harus menghubungi siapa dan seterusnya. Silakan Mas Wiryo sebelum kita berikan kesempatan teman-teman merespon apa yang tadi disampaikan. Oh ya, satu lagi sebelum ke Mas Wiryo, materi semua presentasi yang ada di Sambal Desa kita sudah publish di Google Drive kita, dan linknya sudah kita bagikan di setiap tayangan Sambal Desa. Nah, kalau ada yang tidak menemukan materinya, artinya memang mungkin kami yang terlambat, atau bisa jadi agenda pematik diskusi tidak menyiapkan materi presentasi, kira-kira seperti itu. Jadi mohon dipahami bahwa ini adalah media belajar bersama, jadi ada yang memang mempersiapkan materi presentasi, ada yang tidak, dan seterusnya. Tapi intinya adalah ini salah satu alat atau salah satu tempat untuk kita bisa sharing pengetahuan, berbagi pengetahuan, untuk kemudian bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama meningkatkan kapasitas teman-teman semua. Silakan Mas Wiryo, bisa disampaikan ini bukunya bisa didapat di mana, atau mungkin kalau ada yang pengen mendapatkan e-booknya mungkin dengan harga yang berbeda, atau mungkin bagaimana, silakan Mas Wiryo. Baik, makasih Pak De. Jadi kalau untuk buku ini memang saat ini baru tersedia dalam bentuk hardnya ya, jadi bahan cetakan. Tapi tidak menutup kemungkinan saran tadi ya dari Pak Dekoco, apakah ada model berupa file ya, e-booknya sebagai bagian dari literasi digitalnya, mungkin nanti bisa kita pertimbangkan. Untuk sementara ini memang masih berupa buku cetak Pak De. Kemudian ya, memang pencetakan buku ini kita modelnya pencetakan yang disebut sebagai percetakan indie. Jadi di dalam percetakan buku ini mungkin juga
teman-teman sebagian tahu ada dua kategori Pak De, percetakan indie dan mayor gitu. Kalau percetakan mayor artinya pembiayaan percetakan buku itu oleh langsung percetakan itu, kemudian pemasarannya dan sebagainya ya, penjualan itu oleh penerbitnya, kalau yang mayor itu. Tapi di sisi lain ada yang istilahnya penerbit indie, Pak. Jadi yang saya ini masuk ke penerbit indie, jadi permodalan sebagainya itu memang langsung ditanggung oleh penulis buku, termasuk pemasaran itu juga oleh penerbit buku. Jadi kalau penerbit itu dia hanya mempromosikan baik secara online maupun dia dalam bentuk brosur lah begitu ya, yang dikirimkan ke kami. Seperti itu polanya. Jadi kalaupun misalnya ada teman-teman yang berminat untuk pesan, bisa menghubungi kami langsung. Sementara ini memang buku masih belum ready stock ya, dalam perjalanan pengiriman ya, karena untuk yang sekarang ini cetakan yang kedua, kemarin cetakan pertama teman-teman pesan ya sudah habis karena memang cetaknya belum banyak. Untuk cetakan kedua mungkin dalam waktu dekat sudah sampai, dan kalaupun ada yang berminat nanti bisa kontak Japri ke nomor HP saya, apakah nanti nomor HP-nya akan dicantumkan dalam komentar YouTube atau kalau boleh saya sebutkan sekarang juga boleh, atau nomor WA ya. Sebutkan langsung aja nggak apa-apa. Sebutkan langsung ya Pak De ya, jadi nomor HP atau nomor WA saya sama 0812 579 6745. Jadi 11 dikit karena nomor lama. Jadi saya ulangi 0812 579 6745. Begitu Pak De. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi belum ada di toko buku ya Pak De ya, karena memang masih sifatnya indie begitu. Itu Pak De. Oke, terima kasih. Oke, jadi teman-teman bisa langsung menghubungi nomor yang tadi disampaikan 08125796 745. Silakan kalau ada yang tertarik untuk mendapatkan bukunya, masalah harga, ongkos kirim dan seterusnya bisa tektokan langsung sama Mas Wiryo. Kita berikan kesempatan untuk kerabat desa yang ingin memberikan komentar, tanggapan atau pertanyaan dari apa yang tadi sudah disampaikan. Silakan langsung resen dan membuka mic-nya. Silakan. Ini menjadi sesuatu yang menarik ini untuk teman-teman yang punya salah satunya kemarin juga kita ada forum untuk belajar menulis, itu bagian dari yang seperti Mas Wiryo tadi sampaikan, ini penerbit indie kan. Cuma yang kemarin lebih pada menulis fiksi ya, jadi menulis semacam novel atau cerita-cerita. Ini menulis tentang edukasi. Silakan Pemdes 8 langsung bisa menyampaikan. Open mic kalau bisa, open video. Halo? Yang sudah buka mic-nya silakan langsung menyampaikan sesuatu kalau ada yang ingin disampaikan. Silakan Mas Effendi, dibuka video dan mic-nya. Ya, terima kasih Pak Suryo Kaco. Alhamdulillah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Pak Wiryo ini, dan saya melihat kalau di WA kelihatannya kita satu grup ya Pak, di grup TAID nasional apa nggih? Oh mungkin. Iya Pak, saya Muhammad Effendi Pak, TAPM Kabupaten Banyumas. Jadi tadi melihat sekilas tentang materi dan bukunya sudah bagus, sudah sangat lengkap, dan pertanyaan saya mungkin untuk strategi yang dilakukan Pak Wiryo di kabupaten itu gimana Pak, supaya masuk ke lingkup-lingkup pemerintahan desa, gitu aja Pak. Terima kasih Pak.
Oke, silakan Mas Wiryo. Ini Iya, menarik ini di grup yang lain kemudian ketemunya di sini. Sambel ini ternyata apa mempertemukan dari banyak tempat. Silakan iya. Mas. Baik, makasih. Ya, jadi terima kasih Mas Effendi, TA PM Banyumas ya, yang ternyata satu grup WA ya di infrastruktur. Terkait dengan strategi untuk masuk di pemerintahan desa, yang saya pahami mungkin maksudnya strategi pemasarannya barangkali ya. Kalau pemasaran ya kami memang lewat apa grup WA ya, kemudian dari teman-teman pendamping yang berminat silahkan untuk apa memiliki buku tersebut karena memang ini juga diperlukan desa supaya desa ketika diperiksa oleh pemeriksa misalnya inspektorat bisa berargumentasi karena kadang-kadang begini ketika ada temuan ya misalnya oleh inspektorat menanyakan kemudian desa tidak mempertanggungjawabkan juga tidak mampu berargumentasi misalnya katakanlah tentang jumlah semen dalam pekerjaan jalan rapat beton misalnya sederhana semennya desa mencantumkan dalam RAP itu misalnya 500 sak tapi desa dia RAP-nya bisa saja dia tanpa hitungan hanya nanya ke tukang kan sulit dipertanggungjawabkan mutu beton berapa karena beton ada kelas-kelasnya ada mutu-mutunya kemudian campurannya seperti apa ketika RAP-nya hanya berupa materialnya semen pasir batu terus upah tukang bekerja dan sebagainya tanpa ada take off sheet-nya tanpa ada hitung-hitungannya tanpa ada analisanya ya sulit dipertanggungjawabkan kalau kita mau buat bangunan untuk sendiri sih ya tidak masalah seperti itu nanya tukang ya tapi kalau dengan biaya dari negara seperti melalui APBDes ini berarti harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan publik dan ketika ada pemeriksaan desa juga harus bisa mempertanggungjawabkannya atau berargumen makanya ini penting pemerintah desa belajar tentang analisis untuk harga satuan pekerjaan. Jadi memang strategi untuk penguatan teman-teman di perangkat desa, kami biasanya bekerja sama dengan kecamatan untuk dikumpulkan di kecamatan, ya, terutama seperti yang saya sebutkan tadi dari perangkat desanya, kasih kesejahteraan, kemudian sekdes, kalau misalnya dianggap perlu KUR keuangan supaya tahu karena terkait dengan anggaran biaya itu bisa dihadirkan kemudian pendamping lokal desa terus pendamping desa yang bukan infrastruktur juga dilibatkan dalam penguatan tersebut ya nah dalam penguatan tersebut contoh-contoh RAP yang diperlukan yang umum ada di desa saya pikir itu perlu dan buku ini bisa menjadi modul lah ya bisa menjadi media literasi untuk belajar membuat RAP yang sederhana karena memang dibuat step by step supaya yang tidak pernah belajar teknik sipil perangkat desa ataupun pendamping lokal desa bisa mengikuti uraian perhitungannya begitu. Jadi strateginya begitu. Pertama untuk katakanlah sosialisasi buku melalui WA, kemudian untuk strategi penguatan kapasitasnya dengan mengumpulkan teman-teman perangkat desa di kecamatan untuk penguatan di bidang infrastruktur. Dan ini waktu-waktu bulan Juli seperti ini momen yang tepat ya, karena di Juli inilah musyawarah desa RKPDes dan nantinya akan diteruskan dengan penyusunan RAP akan dilaksanakan. Saya kira itu Mas Effendi tanggapan saya. Terima kasih. Oke, Mas Wiryo, Yeah. apakah penerbitan buku ini sempat disampaikan ke teman-teman di TPP pusat atau mungkin di kementerian sehingga saya berpikirnya kenapa tidak kemudian apresiasi terhadap penulisan ini kemudian ibarat kata seperti teman-teman di
Kementerian Pendidikan tuh kan penulisnya langsung dibayar oleh kementerian, kemudian buku itu dibebaskan untuk bisa didownload siapa saja. Apakah sudah pernah dikomunikasikan ini Mas Wir ya? Karena ini sebenarnya menjadi kebutuhan ya untuk semacam kumpulan uh, literasi untuk teman-teman. Mungkin kalau cetak anggarannya jadi sangat mahal karena kalau dicetak kemudian didistribusi di seluruh Indonesia mungkin duitnya jadi gede. Tapi kalau bukan cuma ya. Kalau kemudian menghargai oke, ini TPP menerbitkan buku dan dilihat oleh pendamping atau mungkin manajemen nasional, oh ini layak untuk diperbanyak dan didistribusi, maka kemudian dihargai sebagai penulis, maka hak distribusinya itu menjadi gratis untuk semua bisa download ebook umpamanya. Ini kan sangat menarik ini menurut saya Mas Firya. Sudah pernah dikomunikasikan? Kalau untuk komunikasi terkait dengan penerbitan, belum pernah sih, Pak D. Ternyata bisa ada seperti itu ya. Kalau ada, ya itu boleh mungkin, juga dijajak. Mungkin aja. Saya bukan orang kementerian, jadi saya hanya membayangkan saja. Iya. Kalau ada kemungkinan seperti itu sungguh luar biasa. Artinya apresiasi atas menulis dihargai berapa umpamanya, atau mungkin kemudian karena kamu sudah menulis maka jaminan akan perpanjang kontrak sampai berapa tahun itu kan. akan membuat teman-teman menjadi lebih produktif untuk membuat manual book atau apa kira-kira seperti itu. Bayangan saya nggak yakin kalau kemudian apabila ada pola seperti itu kemudian Mas Wirya tidak tertarik untuk menyerahkan karyanya ini ke kementerian, karena setidaknya beberapa yang sering saya sampaikan ke teman-teman terutama di Sambal Desa ini, membagi ilmu itu tidak akan membuat kita miskin kan gitu, dan tidak akan membuat kita bodoh. Jadi setidaknya kalau ada penerbitan yang kedua, ketiga dan seterusnya, biasanya kan kemudian dilengkapi karena kemarin ada yang mempertanyakan penerbitan berikutnya dilengkapi lagi. Jadi ibarat kata, saya pernah dapat nasihat yang luar biasa dari almarhum bapak saya, jadilah seperti sumur. Jadi jangan pernah kecewa karena airnya selalu diambil, karena ketika air itu diambil maka ada saatnya sumur itu kering dan kita harus memperdalam lagi untuk mendapatkan sumber yang berikutnya. Dan pada saatnya maka kita akan mendapatkan sumber yang tidak pernah berhenti karena airnya selalu diambil. Kalau air tidak pernah diambil di sumur itu, maka sumur itu akan busuk bau airnya kan, kira-kira seperti itu. Ibarat kata ilmu kalau nggak pernah ada yang nimba, nggak pernah ada yang mengkritisi, ya kita tidak akan pernah memperbaiki dan akhirnya ya tidak ada nilainya juga. Kira-kira seperti itu. Saya membayangkan mungkin Mas Wirya juga akan keberatan kalau kemudian ada apresiasi kementerian bisa seperti itu ya Mas Wirya ya. Iya Pak De, ya memang pada intinya kan seperti filosofi Pak D tadi tentang ilmu ya, saya setuju dan memang seperti itulah ya Pak D ya. Ketika kita menyebarkan ilmu itu bermanfaat, malah dari sisi agama ya itu akan menjadi amal jariah ya Pak D ya. Kemudian kalau misalnya ada apresiasi dari pihak-pihak tertentu, tentu kami akan sangat menghargai terhadap apresiasi tersebut, dan otomatis kami akan merasa sangat berterima kasih ya kalau bisa karya tersebut bisa disebarluaskan lebih luas lagi sehingga pengguna atau pemanfaatannya lebih banyak. Oh iya Pak De, tadi saya lihat ada chat tuh yang nanyakan Pak De. Ya. Jadi kaitannya dengan PKTD itu bagaimana katanya kan? Padat karya tunai desa Pak De. Ya, silakan. Ya, boleh. Jadi dalam buku ini juga ada dibahas contoh padat karya tunai desa, yaitu berupa galian tanah secara manual ya.
galian tanah secara manual. Jadi di halaman 57 ya, atau di bagian 11 itu kami tampilkan rap galian saluran secara manual. Kemudian untuk pembandingnya ada rap galian saluran mekanis ya, atau dengan alat misalnya ekskavator. Karena ada beberapa kasus di mana kita berharap memang ada padat karya tunai desa ya, supaya masyarakat desa bisa menikmati hasil pekerjaan di desa ya, dari dana desa. Tapi kadang-kadang didapati saluran air yang akan dikerjakan itu terlampau dalam hingga tidak ekonomis dan tidak efektif kalau dikerjakan manual, sehingga perlu dikerjakan dengan mekanis. Jadi ada contoh kegiatan yang padat karya tunai desa PKTD, pekerjaan saluran, dan juga ada yang mekanis. Begitu sih, Pak De. Oke, terima kasih. Jadi memang ini masalah PKTD menjadi bagian yang menarik juga, ini bagaimana mengimplementasikan. Jadi pemahaman saya sih kalau bicara kemudian itu di PKTD kan, maka yang mungkin dikerjakan dengan mekanik itu digantikan dengan orang, kira-kira seperti itu ya. Tinggal hitung-hitungannya, rasionalitasnya kayak apa nih kalau mungkin pekerjaan itu dengan orang, maka hitungan hari orangnya seperti apa, sehingga itu yang kemudian menjadi bagian dari pemberian upah karena padat karya tunai tadi. Itu yang mungkin saya pahami sih. Oke, teman-teman yang lain silakan, masih ada waktu, kita masih ada 7 menit kalau ada yang ingin memberikan komentar, respon, dan semoga sedikit obrolan kita tadi tentang buku-buku yang menjadi karya dari teman-teman TPP ini bisa diapresiasi oleh Kementerian Desa dan seterusnya. Ini dokumentasi tayangnya kan pasti ada, jadi nanti saya coba share ke teman-teman di Kementerian Desa, siapa tahu kemudian terinspirasi. Oh, boleh juga ini. Nomornya Mas Beria juga nanti akan saya share di deskripsi tayangan, jadi kalau ada yang ingin mengharapkan ingin berkomunikasi, bisa sudah ada nanti di deskripsi tayangan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke teman-teman, ada yang lain yang ingin menyampaikan sesuatu? Wah, ini Kang Iwan Abdurrahman kirim jempol. Oke, terima kasih jempolnya. Ini Agung Setio Jawa Tengah. Oh, ini ngirim. Ada yang nanya juga Pak De itu. Apa tuh ini? Oh iya. Ini kalau boleh cara menghitung analisanya Pak, gitu katanya. Ya, silakan. Iya, jadi benar ya, ini dari, maaf Mbak Fani mungkin ya, Mbak Fani Fitri, kaitannya dengan cara menghitung analisanya. Iya. Jadi barangkali yang dimaksud adalah mendapatkan analisa ya. Karena kalau analisa ini dia mencantumkan koefisien atau indeks. Jadi cara mendapatkan koefisien indeks itulah dia dari analisa yang akan kita gunakan. Misalnya kita akan gunakan untuk jalan rapat beton analisa SNI. Berarti kita mendapatkan analisis yang cocok untuk pekerjaan jalan rapat beton itu sendiri. Nah, kemudian barulah diperhitungkan dengan volume betonnya. Jadi mungkin yang dimaksud adalah koefisiennya atau indeksnya. Itu sudah tercantum. Misalnya untuk beton mutu K225, semennya sekian kilogram. Kemudian dari kilogram itu supaya mudah dalam pelaksanaan di lapangan, supaya mudah juga dalam RAP ya, di Siskudes dimasukkan, dia kilogram tersebut dikonversi menjadi sak. Misalnya satu sak semen itu yang umum di pasaran adalah yang 50 kg. Jadi kalau misalnya dalam satu analisa mutu beton itu semennya 250 kg, berarti 250 kg dibagi 50 kg menjadi 5 sak semen. Begitu kami untuk memudahkan. Jadi memang pada dasarnya yang dianalisa yang kami tampilkan dalam buku, termasuk dalam presentasi tadi, sudah saya konversikan ke dalam sak, karena akan dimasukkan di dalam RAP yang akan masuk dalam Siskudes itu satuannya
dalam sak, karena kalau dalam jumlah besar tentu saja tidak bisa beli semen dalam kilogram, tapi jumlahnya sak, kecuali semen yang dalam bentuk curah begitu ya. Itu Pak De, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih. Ini Bang Ben menyampaikan atau menanyakan artinya bahwa pengetahuan praktis dasar tentang RAB infrastruktur yang sederhana itu dapat dipelajari oleh orang-orang latar belakang non teknis ya. Iya, ini pertanyaan menarik sekali ya, dan memang sangat prinsip, termasuk substansi dalam yang kita bicarakan. Benar Mas Ben ya tadi ya. Jadi iya, kita berharap memang yang belajar tentang RAB infrastruktur itu bukan hanya yang teknik saja ya, yang non teknis, karena memang perangkat desa pada umumnya bukan orang teknik kan. Nah, itu yang kita coba kuatkan melalui pendamping desa yang latar belakang teknik sipil atau arsitektur, itu coba memberikan penguatan kepada perangkat bagaimana sih menyusun RAB ya, terutama tentu saja kegiatan-kegiatan yang sederhana. Kalau kegiatan yang beresiko tinggi, semisal gedung bertingkat, karena itu perlu perhitungan khusus, misalnya berapa diameter tulangan, jumlahnya berapa, untuk kolomnya, untuk baloknya, itu memang ada perhitungan dan pengalaman khusus. Tentu saja itu serahkan kepada ahlinya lah ya kalau yang bertingkat. Atau jembatan gantung yang berisiko. Artinya untuk bangunan-bangunan atau konstruksi sederhana, bener, itu mestinya bisa dilakukan penyusunan RAB ini oleh teman-teman yang non teknis, kira-kira seperti itu ya. Benar Pak De, benar Pak De. Ini kan salah satu yang lain kalau yang saya tangkap tadi dari penjelasan Mas Wiryo tadi adalah bagaimana juga ketika laporan pertanggungjawabannya itu kemudian bisa diterima menjadi catatan yang wajar, karena kalau dasar-dasarnya tidak terlalu dikuasai, berisikonya adalah ketika ditanyakan bagian-bagian detailnya nggak bisa menjawab. Kenapa pakainya semen segini banyak, kenapa pakainya batunya segini banyak, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya Mas Wiryo ya. Betul Pak De, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Wiryo. Mas Khotib tadi mau ada yang ingin disampaikan, silakan. Atau siapa tadi, ada satu yang open mic juga. Baik. Silakan Mas. Terima kasih Pak De. Akhir ya. Menarik. Jadi 2 tahun yang lalu itu kita menginisiasi bahwa setiap desa itu minimal harus ada kader teknis. Jadi pada saat perencanaan di musdus itu mereka sudah istilahnya sudah punya terkait ilmu itu, karena mesti usulannya berupa ya seperti itu lagi. Makanya tahun ini pun misalnya teman-teman di desa kan menyusun namanya RKP. Nah, ini salah satu dokumen RKP ya harus muncul RAB dan desain itu. Makanya itu pentingnya. Saya kira ini merupakan ilmu penting juga, karena dan ilmu ini itu tidak bisa cuman hanya dibahas 1 jam Pak. Jadi kita aja 3 hari peningkatan kapasitas saja tidak tuntas kok, nih ngomong 1 jam. Jadi itu menarik Pak ini. Mungkin itu. Jadi kader teknis di desa itu perlu didatangkan, istilahnya perlu di. Mas Khotib ya. Oke. Mas Wiryo, terima kasih untuk waktunya. Teman-teman yang memberikan respon juga terima kasih untuk waktunya. Semoga Sambal Desa tidak pernah kekurangan narasumber, kekurangan pematik diskusi, karena saya yakin banyak teman-teman yang punya pengalaman-pengalaman yang bisa di-share, yang itu kemudian bisa bermanfaat untuk orang lain. Sering sekali kita mendengar bahwa pengalaman itu guru yang berharga, tetapi yang kemudian perlu menjadi catatan
adalah tidak harus dari pengalaman kita sendiri kita menjadikan itu guru, tapi bisa jadi pengalaman dari orang lain. Dan ketika kita menjadikan pengalaman orang lain sebagai guru, maka belajar kita jadi lebih murah dan lebih mudah, karena tidak harus kesulitan, tidak harus menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman yang punya pengalaman. Kira-kira seperti itu yang boleh kita tambahkan. Mari sama-sama kita jaga Sambal Desa ini untuk menjadi forum saling berbagi, sama-sama belajar desa. Sekali lagi, makasih Mas Wiryo. Dan teman-teman yang ingin mendapatkan bukunya, nomor kontaknya nanti ada di deskripsi. Silakan menghubungi langsung. Dan memang komitmen kami tidak masuk dalam wilayah-wilayah bisnisnya. Jadi kalau mau bertransaksi atau pengen tahu harga dan seterusnya, langsung ke Mas Wiryo, tidak perlu tanya ke saya harganya berapa dan seterusnya, karena saya juga tidak masuk dalam wilayah bisnis yang ada di teman-teman. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini bermanfaat. Terima kasih Mas Wiryo. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Salam desaisme. Terima kasih.